Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini atau malam ini ba'da salati tarawih di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, kita telah masuk kepada malam yang kelima dari Ramadan. InsyaAllah Allah menerima amal ibadah kita, tarawih kita dan puasa kita. Maka sekarang kita masuk kepada pelajaran fikih dari kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang salat tarawih. Dan kita masuk kepada bab yang kedua. Dipersilahkan kepada ikhwah untuk membuka PDF, telah kami kirim di grup Telegram PDF-nya. Tinggal dilihat, kitabnya ada di PDF. Al-babu tsani fadailu qiyami ramadhana. Bab yang kedua tentang keutamaan melaksanakan salat tarawih, diistilahkan dengan qiyamu Ramadan. Maka keutamaan dari salat tarawih sangat banyak sekali. Maka di antaranya pertama, salatu tarawih sababul li ghufran ma taqaddama minadz dzunub. Bahwa salat tarawih yang kita lakukan tadi adalah penyebab dari ampunan. Ana aidha urida itini qalil. Maka penyebab dari ampunan. Mana wajah pendalilannya? Disebutkan oleh penulis di dalam kitab, qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Laits an Ukail an Ibni Syihab, qala akhbarani Abu Salamah anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, li Ramadan man qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka pendalilannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan dia hadis yang muttafaqun alaih. Makna muttafaqun alaih dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah disebutkan bahwa Nabi bersabda di bulan Ramadan, man qamahu imanan wahtisaban. Maka barang siapa di bulan Ramadan yang membangunkan, apa maknanya membangunkan? Dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid dari sholat tarawih. Itu makna membangunkan Ramadan. Alhamdulillah. Maka makna hadis ini, di bulan Ramadan barang siapa yang berpuasa di siangnya, man qamahu imanan wahtisaban, dan di malamnya melaksanakan sholat tarawih, iman kepada Allah dan mengharapkan pahalanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Keutamaan yang pertama adalah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka ini adalah keutamaan yang pertama. Dan hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menjadi pendalilan bagi kita tentang keutamaan penghapus dari dosa. Kemudian di sini ada faidah. Dosa apa yang diampuni? Karena dosa manusia terbagi menjadi dua atau tiga. Dosa yang pertama, dosa kesyirikan. Dan ini sebesar-besarnya dosa, the big sinner. Seperti di dalam Al-Quran di surat Luqman, Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah dalam peribadatan, karena menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Ini tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, al-kabair.
Maknanya dosa-dosa besar yang mungkin diampuni oleh Allah meskipun tidak pernah bertaubat. Dan dosa-dosa besar ini banyak sekali seperti zina, memakan riba, dan yang lainnya. Minum khamr, merokok, dan seterusnya. Maka di sini hukumnya haram. Maka dosa besar. Dan yang ketiga, dosa kecil. Dan definisi dosa kecil, dia dosa, namun tidak ada iqab. Disebutkan masuk api neraka. Disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dengan hudud ataupun ancaman yang keras di dunia. Dan di hari akhirat tidak ada. Itu dinamakan dosa-dosa kecil. Maka dari dosa-dosa ini yang 3 kami sebutkan, masuk kemana? Puasa Ramadan dan sholat tarawih itu penghapus dari dosa. Masuk dosa yang apa? Maka jawabnya, dosa yang kecil saja. Kenapa? Karena telah datang penjelasan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahun idza jutunibal kabair. Bahwa dari salat 5 waktu kepada salat 5 waktu, dan dari bulan Ramadan kepada bulan Ramadan, dan dari Jumat kepada Jumat yang akan datang, itu direct, secara otomatis menghapus dosa-dosa tanpa bertaubat, tanpa beristighfar, langsung dihapus dosa-dosanya dengan amal-amal soleh. Maka puasa di sini masuk kepada hadis tadi. Barang siapa yang di bulan Ramadan puasa di siangnya dan sholat di malamnya tarawih, diampuni dosa-dosanya secara direct, secara langsung, tanpa taubah, tanpa istighfar. Dosa apa? Dosa yang kecil. Karena di hadis tadi, sholat 5 waktu, Jum'ah kepada Jum'ah, puasa Ramadan kepada puasa Ramadan yang setelahnya, penghapus secara langsung direct bagi mereka orang-orang yang berdosa kecil, selama tidak masuk kepada dosa yang besar. Pengetahuan ini sangat penting, wahai saudara-saudaraku. Kenapa? Karena di dalam hadis-hadis otomatis amal soleh menghapuskan dosa-dosa, dia adalah dosa-dosa yang kecil saja. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran di surat Hud, innal hasanat yudhibna sayyiat, innal hasanat yudhibna sayyiat. Maknanya bahwa amal-amal yang soleh secara direct menghapuskan dosa-dosa yang kecil saja. Maka di sini menjadi bahan pembicaraan yang sangat penting sekarang. For example, seseorang yang di bulan Ramadan ini dia bekerja di bank, baik seperti mudir bank, direktur bank, ataupun hanya sekedar teller. Maka mereka dalam keadaan dosa besar. Karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilu riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Nabi melaknat, dan kalimat Nabi melaknat maknanya dosa besar, dan ini alamat dosa besar. Ada ucapan-ucapan yang keras dari Al-Quran dan hadis. Maka disebutkan di Al-Quran bahwa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa itu makna riba? Perlu diketahui di sini makna riba. Makna riba, sepakat para ulama mendefinisikan riba, al-qardu jaro naf'an, meminjamkan uang yang tujuannya mendapatkan faidah. Kalau seorang membutuhkan, datang kepada kita, ya Ustadz, ya Fulan,
ana butuh uang sekarang untuk membeli beras. Maka kita mempunyai uang, butuh berapa, butuh demikian dan demikian, kita berikan. Tujuan kita memberikan bukan untuk meminta lebih. Ini dihalalkan dan ini bantuan yang sangat besar. Namun makna riba, dia adalah al-qard yang tujuannya jaro naf'an, meminjamkan kepada saudaranya dengan tujuan bukan baik. Bukan dia bagaikan the hero pahlawan, bahkan dia mencekik leher dan menyembelih dari belakang. Bahkan bukan dia yang dicari, bahkan dia mengetuk-ngetuk pintu. Siapa yang butuh silahkan. Maka di zaman dulu mungkin mereka, para nasabah bank, akan datang ke bank untuk membeli mobil, untuk membeli motor, untuk membeli rumah, dan meminjam uang untuk modal. Namun di zaman now, riba di mana-mana. Bahkan berapa dari iklan kita di saat kita melihat YouTube atau Facebook, maka akan ada iklan, aku meminjam uang 50 juta, hanya 5 menit, dengan hanya sekedar KTP saja. Dan temannya lagi 80 juta, dan temannya lagi 20 juta. Maka di zaman now sangat mudah orang masuk kepada riba. Maka itulah zaman. Semakin zaman datang, semakin syaitan memperluas fitnahnya. Maka contohnya sekarang dosa riba. Seorang pekerja bankir, maka dia dalam keadaan dilaknat oleh Nabi, dalam keadaan berdosa. Maka dia di bulan Ramadan pergi ke kantor banknya, kemudian melaksanakan apa yang dilaksanakan, mencekik nasabah. Kebetulan ada yang menandatangani meminjam uang 100 juta. Maka gambarannya 100 juta hanya diberikan 80 juta. Dan dia senang. 20 juta kemana? Katanya uang administrasi. Lalu setelah dihitung, setiap bulan harus membayar potongan dari utangnya. Dihitung 5 bulan, 5 tahun, atau demikian. Maka jumlah total dari 100 juta menjadi 160 juta. Itu yang harus dibayar. Dan diberikan hanya 80 juta. Maka inilah keadaan rentenir gaya baru, yang mana mereka mencekik leher dan menyembelih dari belakang kepada para nasabah, yang seakan-akan dia itu adalah pahlawan, the hero. Sini kami bantu. Butuh modal, butuh membeli motor, butuh membeli mobil, butuh membeli rumah, sini. Kesimpulannya, orang ini dalam keadaan dosa, bekerja di bank, dan di bulan Ramadan pergi ke bank dan menandatangani dari nasabah yang meminjam uang. Kemudian dia berpuasa, kemudian bergelitik di dalam hatinya, wah, dosaku diampuni. Karena Nabi bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Bahwa orang yang berpuasa Ramadan di siang hari diampuni dosanya. Apalagi di hadis ini, man qama Ramadan, barang siapa yang sholat tarawih, tadi puasa di siangnya, di malamnya sholat tarawih, maka diampuni dosa-dosanya. Maka alhamdulillah, dosaku hari ini meneken nasabah untuk diambil pajeroknya, untuk diambil rumahnya, untuk diambil, itu diampuni oleh Allah dosa-dosaku. Apakah benar seperti ini keyakinannya? Alhamdulillah. Maka inilah permasalahan yang perlu diketahui, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang diampuni orang-orang dari dosanya, bagi yang berpuasa, bagi yang sholat tarawih, awas, bukan dosa besar. Adapun memakan riba,
maka dia itu harus bertaubat. Contoh yang kedua, maaf, pelacur. Maka di siang hari azaniyah berpuasa. Walakin fil lail tadur fil aswaq tadur bainal buyut. Dia berputar-putar di jalanan menjadi bunga-bunga trotoar, menjadi bermetamorfosis kupu-kupu malam. Di siang hari berpuasa muslimah, di malam hari menjadi kupu-kupu malam. Maka di saat itu dia berpendapat, tadi aku sholat tarawih dulu sebelum menjadi kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam nanti midnight jam 12 sampai menjelang sahur. Maka jangan dikira perbuatan zina dia diampuni dengan sholat tarawih ini dan puasa Ramadan di siangnya. Ini yang kami butuh jelaskan sekarang. Maka bagaimana dosa-dosa para pelacur? Dan bagaimana dosa-dosa mereka para bangkir dan peminum khamr dan perampok dan pencuri dan koruptor bla bla bla? Maka jawabnya, mereka butuh kepada taubat dan tidak cukup hanya dengan puasa dan tidak cukup hanya dengan melaksanakan sholat tarawih. Mana pendalilannya? Banyak di Al-Quran. Allah berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Barang siapa yang melaksanakan dosa-dosa besar kemudian dia bertaubat dan beristighfar meminta ampun kepada Allah, maka dipenuhi syarat-syaratnya seperti bangkir ini. Dia di bulan Ramadan, maka dia bertaubat. Sudah, saya keluar dari bangkir, saya tinggalkan jabatan ini. Karena apa? Dosa besar. Maka di sini dia baru diterima taubatnya. Dan syarat taubat harus ikhlas, menjauhi dari perbuatan yang dilarang. Berarti keluar dari menjadi bangkir. Kemudian menyesali apa yang dia perbuat dan berazam agar tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Jika dia melaksanakan ini, maka puasanya dia akan mengampuni dosa-dosa yang kecil dan taubatnya mengampuni dosa-dosa selama dia dulu bertahun-tahun menjadi bangkir. Dan begitu pun para pelacur. Jika para pelacur itu bertaubat, di mana dia ikhlas melepaskan diri dari perbuatan perzinaannya dan terus menerus dalam keadaan kebaikan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dan puasanya dan sholat malamnya tarawih diterima dan mengampuni dosa-dosa kecilnya. Maka ini permasalahan yang sangat penting. Maka yang pertama dari keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat malam, diampuni dosanya dengan catatan dosanya itu dosa kecil, adapun dosa besar tidak bisa diampuni. Maka kesimpulannya, para bangkir yang terus bekerja di bulan Ramadan, puasanya dia mengampuni, menghanyutkan, menghapuskan dosa-dosa kecilnya saja. Adapun dosa besarnya dia bekerja di bank, maka tidak diampuni dengan puasanya. Itu gambarannya. Maka ini keutamaan yang pertama. Dan keutamaan yang kedua, dan ini pelajaran terakhir kita tutup, dan ini perkara yang penting agar kita mendapatkan pahala ini di malam ini. Man shallal qiyama ma'al imam hatta yansharif kutibalahu qiyamul lailatin kamilah. Maka keutamaan yang kedua, orang yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam seperti kita laksanakan tadi, dan imam selesai, para makmum pun selesai, sholat witir bersama imam, maka dia keutamaannya adalah dia sholat bersama imam itu sampai selesai, ditulis oleh Allah, oleh malaikat tentunya, dihitung oleh Allah seakan-akan sholat begadang sampai fajr. Maka mana dalilnya? Seperti diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Abu Dzar. Nabi bersabda, "Inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansharif husibalahu qiyamul lailatin." Husibalahu qiyamul lailatin. Maka jika seseorang melaksanakan sholat tarawih bersama imam dan tidaklah dia
keluar kecuali bersama imam. Maknanya imam selesai dengan witirnya 11 rakaat, dia pun selesai 11 rakaat. Apa balasannya dari Allah? Kutibalahu lailah kamilah. Maknanya orang ini dalam keadaan semalam suntuk beribadah kepada Allah, ditulis sholat berjamaah sampai fajr. Maka seperti sekarang antum lihat, barakallahu fikum, tadi kita sholat tarawih berapa jam? Mungkin tidak sampai 1 jam, hanya 45 menit. Iya, ada yang menghitung tadi, misalnya 45 menit. Lalu sampai kita jam 4 atau jam 5, maaf, adzan yang kedua, kita akan ditulis dalam keadaan terus melaksanakan sholat semalam suntuk. Ini keutamaan sholat tarawih berjamaah di masjid bersama imam. Maka dia hanya sholat 1 jam, hanya sholat 45 menit. Namun jangan hanya sholat 10 menit seperti yang viral sekarang di media sosial, di masjid-masjid Jawa Tengah, yang mana mereka sholat 23 rakaat hanya 10 menit. Bahkan di antara mereka membaca tidak jelas bacaannya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Al-Fatihah 1 nafas. Subhanallah. Setelah itu sebagian mengatakan hanya Yasin, langsung tunduk. 1 ayat Yasin, langsung tunduk, ruku. Ataupun membaca diulang-ulang qul huwallahu ahad dengan cepat. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka ini tidak diinginkan. Namun kita salat alhamdulillah dalam waktu 45 menit, mungkin 1 jam kurang atau lebih, maka kenikmatan yang besar. Keluar kita dari salat berjamaah jam 9 dan sekarang dapat pahala lain, mendapatkan pahala menuntut ilmu, keutamaan yang besar lain lagi. Maka kita dihitung dalam keadaan sampai adzan yang kedua dalam keadaan sholat. Maka bersyukurlah kepada Allah dari kenikmatan yang Allah mudahkan kepada kita sholat tarawih bersama. Maka pahalanya hanya sholat 1 jam, dihitung kita sholat sampai fajr. Padahal kita pulang ke rumah, berhubungan dengan istri kita, kemudian tidur, kemudian makan, kemudian duduk, kemudian itu semua dihitung seakan-akan kita sholat sampai malam. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka setiap malam kita melaksanakan sholat tarawih, selesai dalam 1 jam, maka malaikat mencatat kita melaksanakan sholat sepanjang malam. Dan hadis ini barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Al-Marwazi di Qiyamul Ramadan, yang mana sanadnya bertumpu kepada Daud ibnu Abi Hind, dan dia adalah rawi yang thiqah. Meriwayatkan dari Al-Walid ibni Abdurrahman an Jubair ibni Nufair an Abi Dzar. Maka sanadnya sahih. Hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka dengan ini selesailah 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama, orang yang melaksanakan sholat tarawih diampuni dosanya, namun dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertaubat, dan telah kami contohkan tadi. Dan yang kedua, dia sholat berjamaah dengan imam sampai selesai, mungkin hanya dihitung 1 jam, namun setelah itu mulai dari jam 10 sampai kepada menjelang fajar, ditulis dan dihitung oleh Allah bagaikan orang yang sholat malam. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kepada bapak-bapak yang telah hadir untuk buka bersama, kami ucapkan jazakumullahu khaira atas kedatangannya, dan insyaallah kita akan melaksanakan